Pak Menteri, kelihatannya Natal tahun ini akan berbeda karena harus juga menyiapkan Natal nasional yang nanti akan disaksikan oleh Nusantara, oleh masyarakat Indonesia. Ya, kurang lebih 4,5 bulan lalu ya, saya diundang Bapak Presiden ke istana. Ya. Sore-sore ya. Jadi kemudian Pak Presiden menugaskan untuk menjadi Ketua Umum Panitia Natal Nasional. Kemudian saya biasa mencatat, kalau sama beliau, sama pemimpin kita itu mencatat dan bertanya apa yang menjadi arahan. Saya tanya, Pak, apa arahannya, Pak? Arahannya cepat, spontan. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan satu, sederhana. Sederhana. Kedua, berdampak. Dan sederhana dan berdampak ini benar-benar harus dijalankan. Buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat secara maksimal. Oke, waktu itu sempat bertanya Pak Menteri, apa di balik permintaan Presiden mengenai perayaan Natal secara sederhana dan berdampak? Saya merasa ya insting Presiden Prabowo itu kan jauh-jauh hari sebelum bencana di Sumatera. Saya percaya insting naluri seorang pemimpin presiden itu ada ya, diberkati Tuhan. Jadi itu 4-5 bulan lalu, jauh sebelum kejadian Sumatera terjadi. Terus terang kita tadinya berpikir untuk menyiapkan tempat di GBK. GBK dengan kapasitas sekitar 70.000 orang. Skala yang lebih besar ya? Ya paling besar lah. Saya rasa tempat yang stadion paling besar di Indonesia di situ ya. Tapi saya diskusi terutama dengan ya ketua panitia pelaksana ya. Pendeta Jason ya? Pendeta Jason yang banyak membantu kami. Ya. Juga Pak Raymond, sekretaris. Dan juga bendahara Pak Simon. Simon Mantiri. Simon Mantiri ini kan lama mendampingi Pak Presiden. Jadi saya minta beliau yang menerjemahkan ini sederhana. Supaya jangan salah menerjemahkan ini kan. Jadi kalau salah, biar salah Pak Simon lah, kira-kira gitu. Tapi saya yakin dia nggak mungkin salah. Kalau dia yang sangat dekat ya. Jadi ya sudah, ya diskusi berapa hari, sudah. Sederhana indoor Senayan. Ya sudah. Kita sepakati di situ karena kita yakin apa yang disampaikan Pak Simon itu mampu dan tepat menerjemahkan kemauan daripada Presiden Prabowo. Tempatnya cuma jauh lah, tadi kalau GBK 70 ribuan, mungkin kalau di indoor Senayan itu sekitar 3.600 gitu. Indoor tenis Senayan. Jadi jauh sekali bedanya. Oke, itu satu, pemilihan tempat. Ada faktor lain yang diterjemahkan oleh Pak Menteri mengenai bagaimana konsep sederhana ini akan dilaksanakan dalam Natal 2025. Ya, kemudian kita kan rapat panitia, kita rapat di KWI, di PJI, ya di situ paling sering ya. Dan kita menerjemahkan sederhana juga dari undangan. Undangan itu 3.600, 3.000 tamu kehormatan yang kita undang. Itu adalah koster gereja. Koster itu adalah saudara-saudara kita yang membantu merawat, membersihkan gereja, anak yatim piatu, anak-anak sekolah minggu, guru agama Kristen dan agama Katolik, jadi juga paduan suara. Kita berusaha untuk membuat tempat yang tidak banyak. Untuk ukuran biasanya rata-rata Natal Nasional kan cukup besar. Natal Nasional tahun lalu itu di arena saya rasa kapasitasnya paling enggak 9.000, 10.000 ya. Gitu. Jadi kita prioritaskan tamu terhormat kita yang tadi. Kemudian sederhana kita mengambil keputusan yang cukup progresif. Tahun ini kita tidak ada artis nasional.
Jadi kita ada tim, itu ada Edo Kronologi, Kiki dan teman-teman untuk mengundang nanti beberapa penyanyi-penyanyi dari daerah, ada dari Indonesia bagian timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, NTT. Jadi yang berkualitas, yang bagus, tapi belum menjadi artis nasional. Ya mudah-mudahan sudah ini Abraham jadi makin menyala mereka itu kan gitu. Jadi bisa dibilang ini ajang Natal Nasional mencari bakat juga ini, Pak Menteri. Ya, supaya berdampak. Berdampak bagi yang biasa mungkin menyanyi di daerah. Mudah-mudahan nanti disiarkan juga NTV kan. Ya. Bisa makin mereka dikenal publik dan kualitasnya juga nggak kalah. Kemudian juga tidak ada kita makanannya itu UMKM. Karena kita udah uji coba selama beberapa bulan ini, kalau kita rapat-rapat kita makan UMKM yang nanti kita tampilkan untuk memberdayakan UMKM. Kemudian juga sudah tadi penyanyi-penyanyi lokal, kemudian juga tadi pesertanya 3.000 adalah tamu terhormat kita seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga pohon Natalnya juga mungkin bisa suatu saat ditampilkan. Itu ini yang menarik nih. Pohon Natal kita ada siapkan gambarnya. Pak Menteri, pohon Natal ini disebutkan akan mengguncang Indonesia karena dia akan masuk dalam Museum Rekor Indonesia, betul ya? Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan memenuhi syarat. Tapi pesannya, ini Abraham yang paling penting, bahwa kita mendorong sesuai arahan Presiden Prabowo, berdiri kaki sendiri, produk-produk lokal dan buah-buah lokal. Jadi kita buat nanti pohon Natalnya yang besar, itu kita tampilkan itu buah-buah lokal, ya. Bagaimana ada mangga dari Majalengka, ada nanas dari Subang. Seperti ini ya? Ya, ada duku Palembang, ada salak dari Bali, ya. Mangga dari Indramayu. Mangga Indramayu dan Majalengka itu, dan Indramayu dan Majalengka. Ya, berdekatan. Nah, berdekatan dan dari berbagai daerah. Jadi kita, dan sesudah ini kan bisa dinikmati, bisa dibawa pulang. Jadi tidak. Ini yang nggak pernah mungkin kita lihat ya Pak Menteri. Dalam tampilan Natal nasional yang seperti ini mungkin pertama kali dalam sejarah. Iya, kalau yang dietalasikan pohon Natal itu dari buah-buah dari Nusantara. Ya kita sangat bersyukur didukung oleh panitia yang luar biasa ya, anak-anak muda yang hebat, pendeta yang hebat, romo-romo yang hebat, yang punya idealisme, yang punya kreativitas. Jadi saya sangat terbantu, ini timnya solid gitu ya. Ada tim konsumsi itu Ibu Dumasi yang punya background profesional luar biasa yang mendedikasikan, ada Ibu Maya juga, ada dekorasinya dengan IO yang baik ya. Jadi semua kerjasama dengan baik. Itu saya rasa belum pernah ada Natal dengan seperti itu yang saya pahami ya. Karena jadi bermanfaat buat siapa? Buat petaninya. Bermanfaat buat siapa? Buat juga nanti pesertanya. Jadi bisa dinikmatin. Kalau kita pohon Natal itu mungkin habis acara selesai. Kalau ini kan bisa berguna dia. Bisa dibagikan, jadi bukan hanya sebagai pajangan. Bukan, bermanfaat dia. Tadi kata Presiden itu bermakna. Jadi kita pikirin juga sampai pohon Natal ini bagaimana bermakna gitu. Bermanfaat. Sesudah acara itu pun dia tetap bermanfaat. Gitu kan, acara berapa jam saja gitu. Iya. Nah, ini luar biasa. Bicara soal makna, bicara soal dampak. Pak Menteri sudah singgung tadi. Kita ada di masa melakukan satu perayaan Natal yang memang ini adalah perayaan yang ya tahunan ya Pak Menteri, di tengah situasi bencana Pak Menteri. Dan saya menjadi saksi mata bagaimana kemudian upaya aksi sosial itu terus dilakukan oleh Panitia Natal Nasional, Pak Menteri. Makasih Abraham, karena saya pikir ya memang kita sebagai umat Kristiani ya dididik sama Tuhan Yesus mengasihi sesama kita manusia ya seperti diri kita sendiri. Betul. Saya rasa itu tidak dalam konteks Natal pun kita harus lakukan itu. Ya, apalagi dalam momentum Natal ini kita bersepakat sekali. Kebetulan kita bergotong royong ya. Kita bergotong royong, kita banyak sekali yang mendukung. Jadi kita membantu saudara-saudara kita. Di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian juga di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur ya.
Semeru ya? Ya itu sampai ketua panitia Jason di Jawa Timur ya. Tuh sekretaris tuh sampai berapa hari dia baru bisa tembus ke Tapanuli Tengah kan? Dia berapa hari itu dia bisa berjuang sampai kalau tidak salah seminggu dia sampai bisa tembus sana. Jadi ya kita inilah bersama-sama gitu, kita hadir ya bersama-sama semua kekuatan TNI, Polri, BNPB yang semua bergerak ya untuk rakyat kita. Oke. Dan yang kami dengar ini juga dari dana yang digunakan, ini barangkali untuk pertama kali juga ini, Pak Menteri, dana ini tidak menggunakan anggaran APBN, betul ya? Dan kemudian tidak menggunakan dana bantuan dari BUMN. Ya, saya rasa ini kan Natal ya, Natal untuk kemanusiaan, untuk kegiatan kita. Ya kita bergotong royong lah dari diri kita sendiri, dari jaringan kita ya, dari network kita yang ada ya. Dan saya rasa kita berterima kasih kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ini. Dan terima kasih kepada Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ini. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, Pak Menteri, alokasi dana gotong royong Natal Nasional ini sampai hasil rapat di tanggal 30 Desember 2025 terakhir ya. Ini total anggaran yang terkumpul itu 72 miliar sekian. Dan 70% digunakan untuk bantuan sosial. Ekivalen sekitar 50 miliar sekian. Dan 30%-nya digunakan untuk perayaan, tapi ada saldo sebetulnya di situ 6, sekian miliar. Ini luar biasa, Pak Menteri, dana gotong royong. Dari mana aja ini? Nah, kita sangat nyata sekali pesan dari Presiden dan juga Bapak Menteri Agama. Kemudian SK saya yang tanda tangan Menteri Agama. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar yang sangat menginspirasi, menyampaikan. Dan saya selalu update beliau. Terakhir saya ketemu waktu saat ada Natalan, beliau datang silaturahmi ke tempat saya. Jadi kami selalu update dan hubungan sangat baik. Jadi memang terbukanya itu juga termasuk yang memberikan bantuan untuk Natal ini ada mungkin sekitar 10 miliar lebih itu dari saudara-saudara kita umat Islam. 10 miliar lebih. Ada 5 miliar dan plus sembako 20.000 paket itu dari saudara-saudara kita umat Buddha. Jadi saya pikir ya memang ya inilah Indonesia ya yang memang yang kita inginkan bersama gitu. Bagaimana? Tunggu sebentar Pak Menteri. Apa yang mereka sampaikan ketika mereka memberikan bantuan sebesar itu angkanya nggak sedikit loh, Pak Menteri? Kan waktu itu disampaikan juga beberapa kan datang menyampaikan tulisannya, video call kan bahwa itu adalah kepedulian, kan kita juga sampaikan terbuka kan. Jadi menurut saya apa yang salah dengan ini gitu? Justru menurut saya ini suatu hal yang bagus ya dan menunjukkan ya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini kita berbagai macam suku, agama, etnisnya bersatu. Gitu. Solider ya, solid ya. Ya dan ada aksi nyata gitu. Dan saya rasa ini hal yang baik ya untuk bisa diteruskan oleh panitia Natal ke depannya. Karena menurut saya dengan komposisi bantuan sosial yang bantuan kegiatan sosial dan dengan berbagai bentuknya ya ada kita mempersiapkan juga ada kursi roda, ada ambulans, ada bantuan pendidikan, ada renovasi 100 gereja. Ya kita juga mensupport lembaga-lembaga Kristiani. Jadi dan kita juga membuat diskusi di sekitar 9 titik. 9 ada dengan kampus ya. Ada dengan berbagai organisasi. Jadi ada adik-adik GMKI, adik-adik PMKRI kita libatkan semua. Ya, jadi itu ketua umum GMKI Prima, ketua umum PMKRI adik kita juga beraktivitas terus kemana-mana. Jadi saya pikir ini bagus gitu. Ya, bagus dirasa Pak Menteri. Kalaulah kemudian ini ditiru di periode berikutnya, khawatirnya ya sulit untuk dilakukan Pak Menteri. Rujukan saya cuma satu, apa yang dikatakan oleh sejawat Anda, Pak Tito Karnavian, ketika dia menyampaikan statement mengatakan kalau bukan Pak Ara, ya pasti hal itu hampir tidak mungkin
terjadi, mustahil terjadi. Saya percaya tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Yesus. Jadi menurut saya itu bukan karena saya, justru itu kesombongan kalau bilang karena saya. Saya nggak berarti apa-apa kalau nggak ada panitia Natal yang hebat-hebat ini. Ya, yang luar biasa, ketua, sekretaris, bendahara yang luar biasa, seksi konsumsi yang bagaimana ngecek makanan UMKM dengan motivasi yang tinggi, seksi keamanan, ya, seksi pengabdian masyarakat, sisi sosial, media juga yang bagaimana melibatkan ada gereja katedral, gereja GPIB dan semua. Bagaimana merangkul semua ini kan? Kalau hatinya nggak bersih, pikirannya nggak bersih, bagaimana pasti ada dinamika juga, ya nggak ada yang kita nggak bisa selesaikan kok. Ngomong baik-baik, saya ajak berapa kali diskusi, ya bisa selesai semua. Saya pikir kemampuan untuk bisa mendengar, kemampuan juga untuk bisa berbagi, kemampuan juga untuk saling menghargai ini. Terus terang Abraham, saya banyak belajar sabar dalam proses Natal ini. Jadi ya saya bersyukur sekali ini untuk saya mungkin jalan Tuhan ya. Saya belajar lebih sabar di Natal.